Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan media. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Sasmaini, kemudian Yusriana, Safa Anissa, dan Putri Handayani. Berikut pemaparan materi yang akan disajikan langsung oleh anggota kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang media pembelajaran. Jadi, sebelum saya menjelaskan mengenai latar belakang media pembelajaran, saya ingin membahas sedikit mengenai pengertian daripada media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran merupakan suatu alat ataupun perantara yang digunakan oleh guru untuk memudahkan dalam pembelajaran, untuk mengefektifkan komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi, hal ini sangat membantu guru dalam pembelajaran dan juga siswa dapat menerima dan memahami pembelajaran dengan baik. Baiklah, latar belakang media pembelajaran. Latar belakang media pembelajaran dilandasi oleh beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Disebabkan, bukankah dengan adanya berbagai jenis media baru, justru siswa dapat lebih mempunyai banyak pilihan untuk digunakannya media tersebut yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya dengan diberi kesempatan untuk menentukan pilihan baik cara maupun alat yang digunakannya sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak lagi dehumanisasi. Jika guru menganggap siswa sebagai anak manusia yang memiliki harga diri, motivasi, dan juga kemampuan yang baiklah, yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis menyatakan bahwa anak-anak akan lebih mudah memahami hal-hal yang konkret ketimbang hal-hal yang abstrak. Berkaitan dengan hal-hal yang konkret dan hubungannya dengan media pembelajaran, ada beberapa pendapat. Yang pertama, dalam proses belajar hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambar ataupun dengan film. Baiklah, pendapat yang kedua, bahwa sebenarnya nilai dari media terletak pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Ia membuat jenjang dari berbagai jenis ataupun bervariatif, mulai daripada jenjang yang konkret ataupun nyata hingga ke jenjang yang bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga, membuat jenjang konkret abstrak. Dengan dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, jenjang konkret nyata ini ditunjukkan dengan bagan dalam bentuk kerucut pengalaman. Kemudian yang ketiga, landasan teknologis. Teori pembelajaran adalah teori praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penelitian proses, dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari pemecahan masalah, melaksanakan dan mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan tersebut itu mempunyai tujuan dan terkontrol.
Baiklah, kemudian yang terakhir yaitu landasan empiris. Jadi di dalam landasan empiris ini siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan. Ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya, tipe ataupun gaya belajarnya. Yang pertama, siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajarannya menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, ataupun film. Kemudian, siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih menyenangkan ataupun mereka lebih suka belajar dengan media audio seperti rekaman suara, radio, dan juga ceramah guru. Akan lebih tepat apabila siswa tersebut memilih untuk menggunakan dua media sekaligus. Yang pertama ada media visual dan juga media audio visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Anissa dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang sudah kami siapkan dari minggu yang lalu. Nah, sedikit saya jelaskan tentang Edgar Dale. Edgar Dale ini memandang bahwa nilai media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan nilai pengalamannya. Menurutnya, pengalaman itu mempunyai 12 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah pengalaman yang paling konkret. Nah, sedangkan yang paling rendah adalah yang paling abstrak, di antaranya direct purposeful experiences, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kontak langsung dengan lingkungan, objek, binatang, manusia, dan sebagainya dengan cara pembuatan langsung. Yang kedua adalah contrived experiences, pengalaman yang diperoleh dari kontak melalui model, benda tiruan, dan atau simulasi. Yang tiga, dramatis experiences, pengalaman yang diperoleh melalui permainan, sandiwara boneka, permainan peran, dan drama soal. Yang keempat, demonstration, pengalaman yang diperoleh dari pertunjukan. Dan yang kelima, studi trips, pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media. Nah, perkembangan media mulai dikenal pada era zaman Romawi 60 tahun sebelum Masehi. Nah, pada era itu, perkembangan media mulai dengan munculnya surat kabar, Akta Senatus dan Akta Diurna Populi Romawi. Dan surat kabar pada zaman ini terbit setiap hari, memuat isi pengumuman dari kaisar dan berita-berita mengenai kegiatan kekaisaran yang ditempel pada pusat kota yang disebut Forum Romanum. Nah, pada masa itu ada seorang pakar, Julius Caesar, pada tahun 59 sebelum Masehi yang menerbitkan surat kabar ini dan bertahan hingga 4 abad lamanya sebelum runtuhnya kekaisaran Roma. Para akar menyebutkan bahwa masa sebelum Akta Diurna sebagai masa prajurnalis dan setelah Akta Diurna sebagai masa jurnalis. Nah, pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran kawan-kawan. Nah, pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setelah program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian para siswa, ada 3 cara pendekatan sistem pengajaran, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem pengajaran pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Nah, pendekatan yang pertama ini
dia lebih menekankan ke proses belajar mengajar, agar adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pendekatan kedua menggunakan metode khusus dalam rangka mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur integral berupa perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Nah, pada poin yang kedua ini, guru membuat diharuskan merancang RPP terdahulu, yaitu rencana pembelajaran, karena akan memudahkan dalam proses mengajar nantinya. Nah, selanjutnya pada poin ketiga ada program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa didik yang diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa dengan tujuan yang dicapai. Nah, perlahan-lahan dari pengalaman yang diambil dari proses tersebut, guru bisa menemukan bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Nah, sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian ada media audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga disinilah lahir konsep media pembelajaran. Nah, pada sekitar tahun pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Nah, klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan media dari masa ke masa. Nah, diantaranya ada media televisi. Nah, media televisi John Albert. Nah, jadi seorang pakar ilmuwan bernama John Albert menemukan televisi pada tahun 1926 dan didemonstrasikan lewat radio BBC, yaitu British Broadcasting Corporation, London, Inggris. Upaya si John Albert ini tentunya didahului oleh penemuan selenium, sel sensitif pada tahun 1893, Newcomb scanning pada tahun 1884, dan sinar katode pada tahun 1909, dan ikonoscape pada tahun 1923. Nah, pada bulan November 1936 mulai stasiun BBC television di Alexandra Place dilakukan penyiaran high definition pertama dengan 240 saluran dengan menggunakan Baird system dan 405 saluran dengan Marconi EMI system. Nah, tahun 1949 di Amerika Serikat sudah bisa mengadakan jaringan siaran dengan jangkauan 200 mili kawan-kawan dan meliputi 14 kota yang diantaranya New York, Washington, Boston, Chicago, St. Louis. Nah, media televisi dan radio disebut juga sebagai jurnalisme elektronik, termasuk di dalamnya media internet. Sekian, saya serahkan kepada moderator. Nah, teman-teman, demikianlah pemaparan materi dari anggota kelompok 6. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu, yang pertama, perkembangan media pertama sekali muncul pada masa Romawi, tepatnya 60 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu pula lah
media pertama sekali diterbitkan atau muncul dengan jenis surat kabar. Kemudian, pada tahun yang sama, yaitu tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama pembelajaran. Pada saat itu, teori yang digunakan adalah teori behaviorisme. Nah, dalam teori behaviorisme ini digunakanlah dua produk pembelajaran. Kira-kira produk apakah itu? Ya, yang pertama adalah mesin pengajaran dan yang kedua adalah pembelajaran terprogram. Kemudian, pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1970, muncullah sebuah pendekatan yang bernama pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini mulai menampakkan pengaruhnya pada dunia pendidikan dan pengajaran. Pendidikan sistem ini kemudian mendorong digunakannya sebuah media dalam pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, awal mulanya adanya dorongan untuk mengembangkan media pembelajaran itu adalah pada pendekatan sistem. Nah, yang terakhir, pada pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan media juga semakin meningkat, seperti alat visual yang dilengkapi dengan audio pada masa itu, sehingga lahirlah namanya media atau alat pembelajaran tentang audio visual ini. Nah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita lanjutkan diskusi via grup. Silahkan bagi teman-teman yang belum paham boleh bertanya kepada kelompok kami. Dan kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.